نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang hadir atas undangan ahli ayat ataupun ahli bait, yaitu saudara kita Arman Saleh, namanya seluruh undangan yang ada di rumah yang virtual ini. Di sini sebenarnya maka saya beranikan untuk membicarakan sepatah dua kata secara pribadi tadi, boleh dikatakan lebih kurang 1 tahun saya enggak nampak. Sudah perhitungan juga ada 1 tahun. Jadi di dalam hal itu saya coba untuk menyampaikan seperti yang disampaikan Ustaz kita di 2 hari yang lewat. Kalau penyambutan hari raya ini, hari bulan puasa ini, yang jelasnya membersihkan hati. Jadi dalam membersihkan hati itu tentunya bersih maaf-maafan. Jadi secara pribadi, mungkin bagi bapak-bapak ataupun saudara-saudara yang belum pernah bersih teguran sama saya setahun ini, di sinilah saya menegur kepada kita semua. Mungkin saya tinggal di sini lagi. Kenapa saya bilang begitu? Mangkalari atau hilang berobat kemana-mana pun berobat gitu-gitu aja. Jadi rupanya macam mana pun di hujan batu di negeri Jawa, hujan emas di negeri orang, lebih enak di kampung awak. Jadi yang pertama, pasti maafan kita supaya jangan ada bersangkutan yang salah. Karena itulah yang mau kita bersihkan untuk menyambut bulan puasa Ramadan ini. Dan daripada itu, sedikit lagi saya sampaikan supaya jangan janggal dia ataupun yang sedikit lah, itu kan itu aja, walaupun saya tidak pandai. Sebenarnya kenapakah biasanya mau dekat-dekat Ramadan orang mengundang kanduri, mengirim doa, itu boleh juga dikatakan menyambut arwah ataupun ruh pemilik yang telah berpulang. Jadi jelasnya seperti yang saya bilang tadi, kalau menyambut Ramadan itu kita bergembira. Jadi menyambut arwah ataupun ruh pemilik kita yang telah berpulang. Kenapa? Karena di salah satu hadis, ruh ataupun arwah pemilik kita dibebaskan dari alam kubur. Jadi mereka itu berkunjung. Kalau orang tua kita yang meninggal berkunjung sama anaknya, apakah anaknya melaksanakan ibadah puasa, apakah anaknya melaksanakan sholat, apakah anaknya pernah mengirim bersedekah sama dia. Begitu juga lah yang kakak, yang adik, yang anak, segala macam. Jadi untuk itu, bagi kita yang masih hidup, kalau nasihat ataupun dakwah-dakwah dari ustaz-ustaz kita, boleh dikatakan dibilang membosankan, salah. Karena tiap Jumat kita mendengar taujiah. Cuma apa yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah penyadaran. Ini yang paling payah. Penyadaran di dalam diri kita, apakah macam mana kita. Jadi kalau istilah orang-orang tua, di mana kita sekarang, mau ke mana kita,
Jadi untuk itu saya sampaikan dulu satu hadis, yang mana hadis ini agak panjang. Jadi sebagai artinya, di zaman Rasulullah, di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berniaga, jadi pendek cerita dia pulang, saking capeknya, letihnya, sampai di rumah disambut oleh istrinya Siti Aisyah, maka tertidur Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah. Khadijah. Jadi diusap-usap istrinya lah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nampaklah rambut Rasulullah suatu uban, entah beberapa biji. Maka di dalam hal itu terbayanglah dia, istrinya ini. Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin beberapa hari lagi ataupun beberapa tahun lagi, ini adalah suatu tanda-tanda mungkin mau berpisah sama laki. Itulah terbit di dalam hatinya, maka terus mengalir air matanya, maka jatuh ke wajah Rasulullah. Maka setelah jatuh air matanya ke wajah Rasulullah, maka Rasulullah terbangun. Kenapa kau Khadijah? Begini ya Rasulullah, waktu Rasulullah tadi tertidur, aku menengok uban entah berapa biji, berapa helai di kepala Rasulullah. Maka terbayang aku perpisahan yang akan datang. Oh, apa jawab Rasulullah? Wahai istriku, perpisahan kita itu tak seberapa. Itu belum seberapa. Yang paling sedih, perpisahan nyawa dengan tubuh. Itulah yang perlu kita pikirkan. Kalau perpisahan suami dengan istri, perpisahan anak dengan orang tua, perpisahan abang dengan adik, itu sebentar saja. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau perpisahan nyawa dengan tubuh, sampai-sampai di salah satu hadis, tak obatnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Jadi untuk itu, Rasulullah menceritakan di dalam hadis itu, karena setelah mati ataupun setelah berpisah nyawa dengan tubuh, maka ruh itu duduk di ruangan tengah. Seumpama di rumah duduk di ruangan tengah, melihat ataupun menengok siapa yang datang bertakziah kepada jenazah yang meninggal ini. Jadi disitulah maka dianjurkan apabila ada yang meninggal di tetangga kita, apalagi di kampung kita, kita usahakan supaya datang bertakziah. Karena ruhnya itu belum berangkat, masih duduk di situ. Bicara apa bicaranya di situ? Dia berbicara lagi. Cuman manusia tidak dapat mendengar lagi. Lain daripada manusia masih bisa mendengar. Yang ayam, binatang semua, malaikat, setan bisa mendengar bicaranya. Jadi apa bicaranya? Wahai saudara-saudaraku orang Sumber Buaya, kita telah berpisah. Mungkin tidak lama lagi, lebih kurang 3 jam lagi, dunia ini akan ditinggalkan jenazah dunia. Maka tolonglah urus kamu, fardu kifayahnya. Jadi kalau bisa, yang meninggal si bapak, anak-anaknya yang mengurusnya, anak-anaknya yang memandikan, anak-anaknya yang mengkopininya, anak-anaknya yang menikurnya ke tanah wakaf, dan anaknya yang memasukkannya ke dalam liang lahat. Kenapa? Karena itu adalah perpisahan terakhir. Sudah begitu kita capeknya mengasuh anak itu mulai lahir, bahkan boleh dikatakan belum lagi lahir, sudah diasuh oleh
si mama. Sampai-sampai dilahirkan, sampai-sampai besar, kita mengasuhnya mati-matian. Maka disitulah sebagai terakhir, sebagai perpisahan dia mengurus kita, mandikan kita, menggendong kita, menyulatkan kita, meletakkan kita, menidurkan kita. Inilah yang kita usahakan. Jangan kejadian seperti ada di kampung orang, bukan di kampung kita ini. Meninggal ayahnya. Wahai Syanu, kumpullah kamu yang adik kakak, supaya kamu bersiaplah untuk memandikan ayahmu ini. Wahai Ustaz, aku tidak tahan aku menengok ayahku. Tidak tahan aku karena berpisah dengan ayahku. Rupanya tahan karena tidak tahu Nabi Haji macam mana caranya. Bukan karena tidak tahan, macam mana cara memandikan nanti. Begitu seterusnya, memandikan, mengkopeni kalau bisa jangan orang lain. Jadi maaf karena kita yang merantau, bukan memisah-misah, memang begitulah peraturannya. Kalau orang Jawa yang meninggal, usahakan orang Jawa yang meninggal. Orang-orang yang bermarga yang meninggal, usahakan orang yang bermarga. Kalau orang Melayu, usahakan orang Melayu. Kenapa? Karena apa suku-suku ini lain suku, lain cara-caranya. Bahkan boleh dikatakan kalau orang Melayu yang meninggal ataupun orang Jawa, wahai saudara-saudaraku, kalau bisa jangan orang bermarga, jangan orang Batak memandikan aku, karena kerjaan orang itu agak kasar-kasar. Bukan memisah-misah. Jadi untuk itu, supaya jangan takut, mari bagi anak-anak kami. Boleh dikatakan kalau yang tua-tua nggak berapa lagi kami, tolong pelajari semua. Supaya bisa untuk memandikan, bisa mengkapani, bisa menyolatkan, bisa segala-galanya. Jadi untuk itu, setelah siap dimandikan, kita potong-potong sedikit. Setelah dia siap dimandikan, siap disolatkan, dibawa ke tanah wakaf. Jadi ini mungkin yang seharusnya, yang familinya ini harus satu duluan di muka. Kenapa? Karena si jenazah ini saking takutnya untuk menghadapi yang lahat itu, tidak bisa dikatakan. Jadi kalau ayah kita yang meninggal, kalau masih ada saudaranya, kita ada di muka. Kalau yang membawa apa namanya itu bunga, itu tidak pada salah. Kita di muka, supaya kita duluan ke yang lahat. Jadi sampai di situ, yang keluarganya tadi untuk meletakkan ke yang lahat, kita usahakan. Karena guru-guru kita termasuklah di daerah Bagan sini yang paling banyak ustaz-ustaz, apalagi di Darussalam. Kita usahakan apa yang diletakkan, karena ada mengambil tolong ambilkan tanah dulu di gumpal-gumpal begini. Diletakkan di situ, diletakkan di situ, diletakkan di situ, supaya ada kenang-kenangan sama saudara kita, sama bapak kita, sama mama kita. Besok-besok tanya kamu Ustaz Hamzah atau Ustaz Hilman, apa bacanya. Maka setelah dia diletakkan di situ, maka ditutup, disitulah berangkat ruh ini. Disitulah diangkat malaikat ruh ini kepada Tuhan. Ini enggak usah pada dipanjang ceritanya, apakah dia di langit berapa atau di mana, enggak usah pada kita sampaikan di situ. Pokoknya setelah diletakkan si mayat tadi di liang lahat, maka berpisahlah ruh diangkat kepada Tuhan. Jadi kapan kembalinya? Itulah yang disampaikan Ustaz kita 2 hari yang lewat. Apabila nanti sudah ada berbangkit, maka diletakkanlah ruh kepada tubuh seseorang itu. Maka dibangkitkanlah seluruh manusia seperti yang dia bilang itu, dengan ketiadaan tidak berpakaian. Jadi kurasa intinya kita buat bagi anak-anak kami, karena nampaknya yang muda-muda dan hari ini banyak di Sungai Buaya ini, mari kita pelajari.
Mari kita sadari, jangan hanya undangan kenduri, hendak kita ambil hikmahnya. Nah, mana tahu nanti mati kita atau mati orang tua kita, ayah kita, mama kita. Jangan kita kasih kalau banyak kita keluarganya, jangan kita kasih dipegang orang. Itulah harapan saya. Jadi supaya jangan dipegang ustaz-ustaz, harus kita belajar. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bagi saudara-saudara, anak-anak kami semua, mari kita saling doa berdoa.